Hai teman-teman KTK Sesantai semuanya. Selamat datang di KTK Sesantai, tempat kita ngobrol iman tanpa tegang tapi tetap mendalam. Di sini kita belajar iman Katolik dengan cara yang ringan, hangat, dan jujur, tapi tetap setia pada kitab suci dan ajaran gereja. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Pernah nggak sih kamu ngalamin situasi kayak gini? Lagi isi formulir, terus ada pilihan Katolik dan Kristen. Atau mungkin kamu pernah dengar teman bilang, aku Kristen, bukan Katolik. Dan di situ kamu langsung mikir, loh, emang Katolik bukan Kristen ya? Atau mungkin kamu sendiri jadi ragu. Hari ini kita nggak mau debat, kita juga nggak mau menyerang siapapun. Kita cuma mau jawab dengan jujur dan tenang. Sebenarnya Katolik itu Kristen atau bukan? Kalau kita jujur, banyak umat Katolik sendiri juga bingung soal ini. Ada yang kalau ditanya, kamu Kristen? Dia jawab, bukan, saya Katolik. Padahal tanpa sadar, jawaban itu justru memisahkan kita dari identitas iman kita sendiri. Akibatnya, ketika ada orang bilang, Katolik itu bukan Kristen, kita jadi nggak tahu harus menjawab apa. Ini bukan soal menang debat, tapi soal apakah kita benar-benar mengerti iman kita sendiri. Coba bayangin sederhana aja, ada sebuah komunitas yang punya pendiri. Semua anggotanya mengikuti ajaran pendiri itu. Lalu seiring waktu muncul kelompok-kelompok lain yang juga mengikuti pendiri yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, semua kelompok itu sebenarnya punya akar yang sama. Kurang lebih seperti itulah kekristenan. Sekarang kita kembali ke dasar, yaitu kitab suci. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, tertulis bahwa di Antiokialah murid-murid Yesus pertama kali disebut Kristen. Artinya sederhana, Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi, siapapun yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis dalam nama Tritunggal, dia adalah orang Kristen. Maka dari definisi ini saja, sudah jelas bahwa umat Katolik adalah Kristen. Lalu, kenapa di Indonesia seolah-olah berbeda? Karena dalam kebiasaan sehari-hari, kata Kristen sering dipakai untuk menyebut umat Kristen non-Katolik, khususnya Protestan. Ini sebenarnya bukan masalah iman, tapi masalah kebiasaan bahasa. Namun masalah muncul ketika kebiasaan ini dianggap sebagai kebenaran teologis. Akibatnya, umat Katolik seolah-olah dipisahkan dari Kristen, bahkan dianggap bukan Kristen. Padahal secara iman, Katolik sepenuhnya Kristen. Kalau kita masuk lebih dalam, kita perlu ingat bahwa Yesus tidak meninggalkan sebuah buku, tetapi mendirikan gereja. Ia berkata kepada Petrus, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku." Matius 16:18. Gereja ini yang kemudian kita kenal sebagai gereja Katolik. Kata Katolik sendiri berarti universal, artinya gereja untuk semua orang. Gereja Katolik percaya bahwa ia berdiri dalam kesinambungan langsung dengan gereja para rasul. Karena itu, ada suksesi apostolik, sakramen, dan magisterium sebagai otoritas pengajar. Ini bukan soal merasa paling benar, tetapi tanggung jawab untuk menjaga iman yang diwariskan. Lalu mungkin muncul pertanyaan, kalau Katolik itu benar, kenapa ada banyak gereja lain? Jawabannya ada dalam sejarah. Pada abad ke-16 terjadi reformasi Protestan yang memisahkan diri dari gereja Katolik. Dari situ muncul banyak denominasi dengan penafsiran yang berbeda-beda. Padahal Rasul Paulus mengingatkan bahwa hanya ada satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Efesus 4 ayat 5. Ini menunjukkan bahwa sejak awal kesatuan iman itu sangat penting. Ada juga anggapan bahwa Katolik tidak alkitabiah.
Padahal justru gereja Katoliklah yang menentukan kanon kitab suci, menjaga dan menyalinnya selama berabad-abad, serta membacakannya dalam liturgi. Gereja sangat menghormati kitab suci, tetapi tidak memisahkannya dari tradisi suci. Dalam ajaran gereja, wahyu Allah disampaikan melalui kitab suci dan tradisi, dan ditafsirkan oleh magisterium. Ini bukan tambahan manusia, tetapi cara gereja menjaga kebenaran iman. Banyak juga yang salah paham soal Maria dan para kudus. Ada yang bilang Katolik menyembah Maria, padahal tidak. Gereja Katolik menghormati Maria, bukan menyembah. Dalam Lukas 1:48 dikatakan bahwa semua keturunan akan menyebut Maria berbahagia. Menghormati Maria itu seperti kita menghormati ibu kita sendiri, dan justru membantu kita semakin dekat dengan Yesus. Para kudus pun bukan pengganti Kristus, tetapi saudara-saudari kita dalam iman yang mendoakan kita. Jadi, sekarang kita bisa menyimpulkan dengan tenang dan jelas. Katolik itu Kristen. Bahkan secara sejarah, gereja Katolik adalah gereja Kristen yang paling awal. Perbedaannya bukan pada Kristus, tetapi pada cara memahami gereja, sakramen, dan otoritas iman. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar iman bareng di Katekese Santai. Tulis di kolom komentar, saya Katolik dan saya Kristen. Dan coba share video ini ke komunitasmu, mungkin ada teman-teman yang selama ini juga bingung soal ini. Ingat, iman itu bukan cuma untuk dipikirkan, tapi untuk dihidupi. Sampai ketemu di Katekese Santai berikutnya. Tuhan memberkati.